آتي سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamda syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah alladhi ya'wi ilayhi man ittaqah wa la ya'zubu alayhi idraku man asah, wa uhadhirukum al-ghaflata 'anil amril mudil, fa innakum matlubun wal matlubu awla bil wajal, wa innakum mas'ulun wal mas'ulu ahaqqu bi tasqiqil amal. Farahimallahu imra'an akhadha fi islahi zalihi tayaqqudi li yawmil ma'adi. Qala ta'ala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Saudara-saudara hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Darussalam rahimakumullah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga sampai siang hari ini kita bisa bermuajahah, berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya akan senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya, mengamalkan anjuran-anjurannya, mentaati perintah-perintahnya, mengikuti suri teladan akhlaknya, sehingga kelak kita pantas mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan Jumat yang sangat baik ini, khatib ingin menyampaikan khutbah dengan tema menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, 10 hari ke depan kita akan menyambut hari kemerdekaan kita yang ke-75. Tentu kita akan mengenang kembali sejarah tentang perjuangan bangsa kita merebut kemerdekaan. Maka ada beberapa hal yang patut kita renungkan dan patut kita pelajari tentang hikmah daripada kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2020. Yang pertama, kita bersyukur mendapatkan nikmat kemerdekaan. Betapa kita terbebas dari cengkeraman para penjajah, terbebas dari penindasan para penjajah, terbebas dari kekangan para penjajah, sehingga kita ini menjadi bangsa yang merdeka. Inilah semangat yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita Republik Indonesia tahun 45, bahwa semata-mata kemerdekaan itu bukan hanya perjuangan belaka, tidak hanya tetesan darah yang menjadi korban, tapi lebih dari itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka bangsa kita Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya pada tahun 1945. Maka bersyukur sekali kita telah hidup dalam alam kemerdekaan. Kita bebas melakukan apa saja karena kita adalah bangsa yang merdeka, karena kita adalah rakyat yang merdeka, karena kita adalah rakyat yang terbebas dari cengkraman para penjajah yang menghantui kita selama beratus-ratus tahun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar senantiasa bersyukur terhadap nikmat Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Maka jika kamu bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan, maka akan aku tambahkan nikmat itu kepadamu. Maka jika kamu kufur terhadap nikmatku, sesungguhnya sikap azabku sangatlah pedih. Bersyukur kepada Allah dengan senantiasa mengingat akan kebesarannya, bahwa seperti yang kita ungkapkan, kemerdekaan ini adalah anugerah dari Allah. Maka senantiasa hendaknya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah engkau kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah terhadap nikmat yang aku berikan. Janganlah engkau menjadi orang-orang yang kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hal yang kedua, setelah kita memperoleh kemerdekaan, maka tugas kita sekarang ini adalah mengisi kemerdekaan. Kalau orang-orang terdahulu, para pejuang pahlawan bangsa, pahlawan nasional, telah berjasa, telah berjuang, mengorbankan nyawa, benda, harta benda dan semuanya yang mereka miliki untuk merebut kemerdekaan, maka tugas kita saat ini adalah mengisi kemerdekaan. Bagaimanakah mengisi kemerdekaan itu sebaik mungkin agar kita menjadi bangsa yang mampu berdiri di atas kaki kita sendiri, agar kita menjadi bangsa yang mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri? Pertama adalah mari kita tingkatkan pendidikan. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah wanti-wanti dalam Al-Quranul Karim, janganlah kau tinggalkan generasi yang bodoh, janganlah kau tinggalkan generasi yang lemah, karena itu tidak akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa dan akan mendidik manusia-manusia yang bermental pembantu tidak menjadi tuan di negerinya sendiri. Di dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kamu takut meninggalkan generasi-generasi yang lemah, baik itu lemah pendidikannya, lemah ekonominya, lemah fisiknya. Hendaklah mereka itu mendidik generasi-generasi yang kuat secara keilmuan, dan takutlah kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Inilah yang harus menjadi tugas kita pertama, bagaimana kita ini meningkatkan kualitas pendidikan kita. Dan orang-orang yang berilmu itulah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Maka iman dan ilmu itulah yang harus kita tingkatkan pertama kali dalam rangka kita mengisi kemerdekaan ini. Yang kedua, dalam rangka kita mengisi kemerdekaan ini adalah meningkatkan ekonomi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkan kepada negeri kita negeri yang makmur. Pendapatan dan penghasilannya bumi sangat luar biasa. Apa saja ada di negara yang kita cintai ini, maka jika kita salah mengelola, maka kita akan menjadi masyarakat yang miskin dan akan menjadi orang-orang yang kekurangan. Allah perumpamaan di dalam Al-Quranul Karim lewat firman-Nya, daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafar bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah telah memberikan contoh suatu negeri yang subur makmur, tanah-tanahnya sangat subur, tongkat-tongkat ditanam menjadi tanaman, batu-batunya tumbuh karang yang luar biasa kekayaannya, yang tumbuh dari buminya, yang ada di dasar lautnya, yang berada di dasar tanahnya. Tetapi fakafarat bi an'amillah, mereka itu tidak tepat guna menggunakan nikmat Allah itu, maka fa'adzaqahallahu libasal ju', Allah akan berikan dan timpakan kepada mereka perasaan lapar dan khauf atau takut karena ulah manusia itu sendiri, karena ulah bangsa itu sendiri. Maka tidak ada kata lain menggali sumber daya alam kita yang merupakan untuk kesejahteraan bangsa kita. Itulah menjadi tugas setiap bangsa kita untuk meningkatkan perekonomian di tengah-tengah masyarakat, khususnya kaum muslimin dan muslimat. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah,
dalam rangka mengisi kemerdekaan ini yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Kita lihat kenapa dahulu kita susah memperoleh kemerdekaan, karena berjuang secara sendiri-sendiri. Kita baca dalam sejarah ada Yong Java, Yong Sumatera, Yong Celebes dan sebagainya. Itu artinya adalah mereka berjuang secara sendiri-sendiri. Maka ketika bangsa kita ini menyatukan satu visi dan misi, satu bangsa, satu negara dan satu kesatuan bahasa, maka bisa mengusir penjajah dari penjajahan Indonesia. Maka itulah yang harus kita jaga sampai sekarang ini, untuk menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita. Tidakkah kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat peristiwa haji yang baru saja kita laksanakan, begitu banyak umat-umat kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia dengan beraneka ragam warna kulit, beraneka ragam dialek bahasa, beraneka ragam tubuhnya, beraneka ragam warna rambutnya, tapi mereka tetap satu karena itu adalah karunia Allah, dan yang mulia di sisi Allah adalah hanya orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Karena jika perpecahan itu terjadi kembali sebagaimana terjadi pada masa perjajahan, maka kita akan menjadi bangsa yang lemah. Diingatkan dalam sebuah pepatah, kita diingatkan oleh pepatah Arab, kunu jami'an ya bunayya khutbu wa la tafarraqu ajada. Bersatu padulah engkau wahai kaum muslimin khususnya, janganlah kau berpecah belah. Sebagaimana sapu lidi, jika hanya satu saja tidak bisa kita gunakan untuk menyapu, tetapi jika satu ikat mereka disatukan, akan bisa membuang sampah yang berserakan di tengah-tengah jalan ataupun di dalam rumah. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang terakhir dalam rangka kita mengisi kemerdekaan ini adalah marilah kita menanam jasa agar dinikmati oleh orang-orang setelah kita. Para pahlawan dalam para pejuang telah berjasa terhadap kemerdekaan ini dan kita sekarang yang menikmatinya. Maka kita pun bercita-cita dan mempunyai keinginan untuk menanam jasa supaya dinikmati oleh orang-orang setelah kita. Innamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Sesungguhnya seseorang itu adalah akan jadi cerita bagi orang-orang setelah kita, dan jadilah cerita-cerita yang baik untuk orang-orang setelah kita. Akan bagaimana generasi 20 bahkan 30 tahun yang akan datang, kitalah orang-orang tua yang akan mendidiknya dan mencetaknya saat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, "Inna fi yadi subbani amral ummati wa fi iqdamiha hayataha." Sesungguhnya majunya suatu negeri tergantung kepada pemudanya, dan pemuda itulah yang akan menentukan hidup matinya suatu bangsa. Maka bangsa kita, daerah kita, wilayah kita 20 bahkan 30 tahun yang akan datang, kitalah yang bertanggung jawab saat ini bagaimana mendidik mereka, meningkatkan ilmu pengetahuannya, menguatkan ekonominya, menjaga persatuan dan kesatuannya, sehingga kita ini menjadi orang-orang yang berjasa dan akan dikenang oleh orang-orang setelah kita. Jadilah kita ini cerita-cerita yang baik bagi orang-orang setelah kita. Qad ghurasa man qablana fa akalna wa naqrisunahul yawma liyaqula man ba'dana. Orang-orang terdahulu telah menanam dan kita menikmatinya, maka marilah kita menanam agar orang-orang setelah kita bisa menikmatinya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semuanya. Dan dalam rangka kita menyongsong hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, senantiasa rahmat, taufik dan hidayah dari Allah dicurahkan kepada kita semuanya, dan kita akan mendapatkan kehidupan yang baik dan bahagia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil manan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qul rabbi fir warham wa anta arhamur rahimin.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء هذا خيرنا يا الله لا يخفى عليك اللهم ارفعنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والبغي والسيف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يزدكم ولذكر الله أكبر.